Malang melintang di dunia marketing dan branding, mendorong Yuswo Hadi membuat komunitas memberi. Komunitas yang didirikan 2013 ini menjadi penghubung antara profesional perusahaan besar dengan para pelaku usaha kecil menengah. Tidak hanya itu, Yuswo Hadi juga menginisiasi berdirinya Creator School. Jangan kemana-mana, temukan inspirasi berbagi dalam filantropi sesaat lagi. Pak Yuswo Hadi, terima kasih sudah menerima kami. Ya. Kita ingin berbincang mengenai kegiatan yang Anda lakukan selama ini. Saya ingin flashback sedikit bahwa Anda sempat bergabung bersama Hermawan Kertajaya, praktisi marketing yang kita sudah kenal luas namanya, kiprahnya juga seperti apa. Kemudian Anda bergeser lagi dengan InVenture. Kemudian sekarang ada inisiatif baru lagi dengan komunitas memberi. Ini ceritanya gimana lompatan-lompatan ini Anda lakukan? Terus apa itu sebetulnya komunitas memberi? Ya. Oke, jadi pertama saya memang ini kalau kita flashback lagi dari background edukasi saya ini teknik mesin. Teknik mesin? Teknik mesin. Sekarang berkecimpung di bidang? Di dunia marketing. Ketemu Pak Hermawan langsung apa yang saya inginkan itu semuanya diakomodir oleh Pak Hermawan. Jadi tiap hari saya kemudian pekerjaannya keluar masuk perusahaan untuk membantu perusahaan ya merumuskan strategi, merancang strategi. Yang itu menurut saya lebih bareng Pak Hermawan itu lebih dari sekolah event. Nah, terus kemudian 2010 saya sudah nggak di Pak Hermawan lagi. Nah, itu kemudian itu persis tuh kira-kira usia saya sekitar 40-an gitu. Saya mikir bahwa maksud saya itu terus gitu. Makanya kemudian perlu inflection point gitu, perlu satu reorientasi. Nah, kalau kita sudah nggak kerja sama orang, maka kemudian waktu kita bisa kita atur sendiri kan, makanya lebih fleksibel. Maka kemudian saya mikir mesti hidup saya nggak cuma untuk saya sendiri, tetapi juga mikir untuk orang lain juga. Maka dalam hal manfaat dan mesti ngeling ke dunia marketing, dunia bisnis gitu. Saya karena di bidang hal yang lain saya nggak bisa, maka kemudian lahirlah saya mendirikan komunitas memberi itu. Saya dengar ya mengenai komunitas memberi ini karena ada dua pihak setidaknya yang dihubungkan di sini. Mereka yang profesional bekerja di perusahaan, kemudian pegiat UKM atau pengusaha UKM. Jadi ceritanya begini, begitu saya keluar, saya kemudian banyak karena semasa di Maklus saya juga banyak bergaul dengan teman-teman di entrepreneur ya, terutama di entrepreneur menengah kecil ya. Terus kemudian saya mendapati bahwa sebenarnya masalah utama dia itu bukan modal sebenarnya, tetapi masalah can sama will ya. Can itu kemampuan berbisnis, sama will itu kemauan berbisnis, motivasi dan seterusnya, daya tahan dan seterusnya. Nah, saya kebetulan selama 13 tahun sebelumnya itu saya banyak bergaul dengan teman-teman para manajer di perusahaan ya, di perusahaan besar itu. Makanya terus kemudian saya ajak, mau nggak bareng-bareng saya mengkontribusikan ilmu yang luar biasa. Ilmu yang banyak ini kan nggak bisa di-share karena dia waktunya sibuk di kantor ya. Maka kemudian saya bilang, Mbok, kamu tiap minggu atau tiap bulan gitu bisa sharing apa ilmu kamu, karena ini banyak orang yang membutuhkan gitu ya. UKM ini butuh. Jadi di sini kelebihan ilmu hebat-hebat ya di perusahaan besar. Terus di tengah ini kita, terus yang di bawah ini adalah para UKM ini, dia kelebihan gitu. Ini kebanyakan energi, ini kurang energi gitu. Ini kita sambungkan gitu. Kita sambungkan di sini. Itu kan kelihatannya mudah ya, teorinya mudah. Tapi untuk bisa menggugah si profesional untuk bisa bergabung, itu kuncinya di networking. Jadi karena faktor relationship, karena faktor kenalan. Jadi betul kalau misalnya kita nggak kenal mereka, ya kalau disuruh. Karena ini mereka ngajar ini nggak dibayar loh. Mereka ini ngajar ini nggak dibayar. Mereka mendonasikan, mensedekahkan ilmunya. Ya, kadang-kadang kalau kelas keterampilan itu sehari loh. Jadi waktu hari Sabtu gitu dari jam 8 sampai jam 5 itu mereka ngajar full. Ya, itu ada yang direktur, ada yang GM, ada yang manajer gitu. Yang dia itu kalau misalnya dihitung per jamnya lah, kira-kira itu bisa belasan puluhan juta ya. Dewanto Purnomo atau yang biasa dipanggil Dewanto adalah salah seorang co-founder komunitas memberi. Pria berusia 47 tahun ini pernah menjadi salah satu profesional di sebuah perusahaan besar. Kini, ia dipercaya menjadi ketua satu dalam komunitas memberi yang membidangi hubungan eksternal.
Jadi waktu itu saya bergabung di tahun 2013. Nah, mulai dari kita mendirikan komunitas ini, kemudian kita membentuk badan hukum perhimpunan itu karena kita pengen mengelola dengan serius komunitas ini, serius tapi santai gitu ya. Jadi harapan saya kepada memberi adalah jadi saya dulu kan profesional 16 tahun di bidang finansial, kemudian bergelut di usaha UKM ini. Awal-awal kita rasakan itu bisnisnya itu dari biasa di kantor banyak teman gitu ya, kemudian bisnis sendiri itu masalah dihadapi sendiri, kemudian kita butuh teman, kita butuh sesama profesi yang bisa saling sharing dan sebagainya. Nah, saya menemukan di memberi, tapi bukan hanya itu. Jadi di suatu saat memang komunitas memberi akan menjadi wadah untuk teman-teman UKM, baik saya maupun teman-teman UKM di seluruh Indonesia. Apa aja program-program itu, Mas? Jadi programnya itu ada 3 secara umum. Jadi kita sebutnya ada kelas inspirasi. Yang pertama kelas inspirasi, yang kedua kelas pengetahuan, terus yang ketiga adalah namanya kelas keterampilan. Ya, ini kita rancang 3 ini sesuai dengan kebutuhannya UKM tadi itu. Kalau kelas inspirasi intinya adalah mereka kita perkenalkan dengan best practice, dengan praktek bisnis yang paling top itu di mana gitu ya. Caranya gimana? Caranya dia kita ajak kunjungan ke perusahaan yang sudah mapan, sudah gede ya, kunjungan ke Garuda, kunjungan ke Indofood, kunjungan ke Santika. Jadi ke perusahaan-perusahaan yang hebat. Terus yang kedua adalah yang namanya kelas pengetahuan. Kelas pengetahuan itu isinya mengenai praktek-praktek atau ilmu-ilmu bisnis yang baru. Nah, kalau kelas keterampilan ini yang sangat serius. Berjalannya sekitar 4 bulan, ada 8 modul. Ya, 8 modul itu mulai dari bikin marketing plan, bikin laporan keuangan, bikin rencana pegawai, ya SDM, terus kemudian termasuk pajak, ya, terus bagaimana branding, bagaimana marketing, itu ada 8 modul. Nah, itu kita seleksi. Jadi nggak sembarang UKM itu bisa ikut program ini. Ini gratis ya, tetapi kita seleksi. Jadi syaratnya adalah dia sudah berdiri itu 3 tahun, terus omsetnya itu antara 300 juta sampai 2,5 M. Terus mereka wajib deposit 1 juta. Tapi kalau dia bolos dari 8 itu bolos 2 kali, maka 1 jutanya itu nggak balik. Tetapi dia kalau dia masuk semua ya nggak bolos, itu dikembalikan gitu. Mahasiswa kita bicara soal value, tentunya ini penting juga dalam menjalankan program seperti ini. Ada giving culture, kemudian spirit of giving. Ya, ada kata giving di situ sebetulnya. Kenapa kata-kata ini? Jadi gini, saya bilang bahwa dasarnya jadi entrepreneur itu mesti harus punya landasan bahwa dia itu harus rohnya itu adalah giving. Giving itu artinya saya punya ada satu pepatah yang mengatakan the more you give, the more you get. Jadi entrepreneur itu harusnya lahir bukan untuk dia kaya sebenarnya, ya, bukan untuk dapat duit sebanyak mungkin terus duitnya dipakai dia sendiri gitu, enggak. Jadi sebenarnya dengan platform bisnis itulah perusahaan itu menjadi alat untuk memberi sebenarnya, ya, memberi bagi masyarakat, memberi kepada customer gitu. Dan semakin kita banyak memberi, maka sebenarnya kita semakin banyak mendapatkan gitu. Cara apa yang ditempuh oleh mahasiswa untuk bisa agar semua yang ada dalam komunitas ini terlibat bisa paham ini loh value-nya, ini cara menjalankannya? Kita mempengaruhi orang lain itu yang paling gampang adalah modeling. Jadi di kitanya sendiri langsung memberikan contoh, memberikan contoh gitu. Jadi ya kayak gini-gini ya, komunitas ini kalau orang melihat itu mungkin agak aneh, ngapain gitu kita repot-repot kan kalau waktu saya gunakan untuk cari duit kan sebenarnya kan lebih bagus gitu ya. Setiap kita kali seminar, setiap kali ketemuan itu kita selalu introduce bahwa
di sini ini nggak ada perputaran duitnya, itu nggak ada. Jadi bahkan lebih banyak kita nyumbangnya gitu. Makanya Anda yang dapat ini UKM ini, banyak UKM ini yang angkatan pertama sekarang udah gede-gede, udah bagus. Jadi mereka bantu coaching, bantu ngajarin gitu. Sehingga kemudian ini muter anunya, kemanfaatannya ini muter gitu. Yang sudah jadi bantu yang belum jadi, nanti yang belum jadi setelah 3 tahun jadi muter gitu. Perkenalkan, nama saya Antoni Sirantopo. Sekarang saya umur 32 tahun. Sekarang saya bekerja sebagai karyawan swasta. Tempat tinggal saya di Cikarang, kemudian saya asli Jakarta. Ya. Awalnya saya melakukan survei sederhana ke teman-teman saya, ke kenalan saya. Apa yang menjadi masalah yang ada di mereka. Dari survei yang ada, saya menemukan bahwa orang itu tidak mempunyai waktu untuk mencuci kendaraannya. Lalu saya berpikir bahwa bagaimana kalau cuci kendaraan itu dilakukan secara online, artinya tempat cucinya dibawa ke tempat pelanggannya, dan ternyata itu dapat diterima oleh customer untuk menyelesaikan masalah mereka tidak punya waktu untuk mencuci kendaraannya. Karena ketika mereka harus mencuci ke tempat cucian pun mereka harus antri, harus bawa mobil mereka ke sana. Waktu sangat berharga bagi mereka. Saya konsultasi dengan komunitas memberi dalam rangka untuk mengembangkan si Haikli ini, karena saya merasa Haikli ini akan berkembang pesat. Akhirnya saya berkonsultasi dengan salah satu member dari komunitas memberi, dan mereka menyarankan untuk masuk kelas batch 6 untuk dalam proses pengembangan Haikli ini sebagai UMKM. Saya pasti akan bersedia, karena saya sendiri merasa bahwa di komunitas memberi ini saya mendapat banyak insight, banyak masukan, banyak pendampingan. Saya pasti akan membagikan pengalaman saya itu kepada yang lain. Tadi kita bicara soal komunitas memberi, tapi ada kegiatan lain juga yang sama menariknya, Creator School. Nah, ada cerita apa di baliknya? Nah, awalnya ketika memberi, saya objek perhatian saya lebih kepada UKM yang itu jumlahnya besar sekali di Indonesia, dan itu menjadi potensi kekuatan ekonomi Indonesia. Ya, tapi terus kemudian saya ingat sekali pada waktu itu ada yang namanya bonus demografi. Jadi bonus demografi itu adalah Indonesia itu akan menikmati yang namanya bonus demografi yang puncaknya terjadi pada tahun 2030, 2040 lah, 2035-an gitu. Ya. Di masa itu yang namanya bonus demografi itu adalah masyarakat yang produktif, ya. Produktif itu usia, kalau nggak salah usia 15 sampai 60 tahun gitu, 64 tahun. Itu Indonesia paling banyak-banyaknya gitu. Nah, saya kemudian mikir di tahun 2030 itu pemimpin-pemimpin yang akan memimpin Indonesia kala itu adalah mereka yang sekarang ada di SMP sama di SMA. Nah, terus kemudian saya melihat bagaimana kenyataan pendidikan di Indonesia SMP dan SMA gitu. Makanya kemudian saya bikin sekolah namanya Creator School, ya. Sesuai namanya, Creator itu diarahkan untuk bagaimana anak-anak itu punya mental, bukan mental penghafal tetapi mental pencipta. Ini mungkin masuk ke bagian bagaimana nilai-nilai tertentu juga coba untuk dibina secara berkelanjutan. Tadi ada determinasi itu tahan banting. Apalagi yang pertama paling itu kalau kita lihat dari prosesnya, yang pertama adalah mengenai bagaimana dia inovasi dan kreativitas, nyari ide, ya, dia mengejar situ. Terus pada saat mereka ini kelas ini nggak boleh 1 orang, minimal 3 orang, dan 3 dan 4 orang itu mereka act. Jadi mereka bikin kayak perusahaan di mana 4 orang itu berfungsi. Yang pertama adalah CEO, ya, yang kedua adalah CPO, Chief Product Officer, yang ketiga Chief Marketing Officer, dan yang keempat adalah Chief Financial Officer. Jadi semua kompetensi yang dibutuhkan di abad 21 itu kita drill di situ gitu. Dan itu dengan cara praktek langsung gitu. Jadi nggak ada pembentukan karakter atau pembentukan nilai-nilai itu dilakukan melalui project tadi itu.
Mahasiswa, setelah cerita yang tadi, kami juga ingin tahu bagaimana atau siapa sih kira-kira sosok-sosok yang berpengaruh dalam untuk mahasiswa untuk menetapkan visi seperti itu? Ya, jadi saya ini suka jazz ya. Jadi saya mendengarkan jazz itu berkenalan pertama kali tahun 85-86 waktu itu SMA. Ya, dan sejak itu saya mengkoleksi banyak CD, banyak dulu kaset ya, CD, sampai sekarang saya masih ngumpulin terus ya. Dan saya tahu sejarah jazz, saya tahu para pemain-pemainnya, dan salah satu tokoh yang saya kagumi namanya Miles Davis ya. Ya, jazz rock itu yang menciptakan adalah dia. Ya, sampai dengan tuanya, ketika dia tua pun dia itu anti mapan gitu. Ketika tua justru musiknya menjadi sangat muda gitu. Jadi dia itu jiwanya jiwa pendobrak dan jiwa innovator gitu. Makanya terus terang saya sejak tahun 80-an itu sampai sekarang banyak terinspirasi oleh bagaimana cara dia berpikir itu untuk tidak mapan gitu ya. Sebenarnya di dunia apapun, di dunia seni, di dunia bisnis gitu ya, itu selalu kuncinya ada di situ. Kalau dari sisi karakter atau dari sisi values ya, terutama saya di bapak saya, orang tua ya. Bapak saya ini terutama karena dia bapak saya ini kan orang kampung ya walaupun dari Jogja ya, tapi dia melihat bahwa aset dari seseorang itu di pendidikan gitu. Tapi bapak saya bilang, kamu begitu lulus SMP harus ke Jogja. Terus dari Jogja saya SMA 3, kemudian teknik mesin, terus kemudian saya ke Jakarta, ke UI dan seterusnya. Itu karena visi dari orang tua itu, sehingga kemudian saya menjadi mandiri. Di tengah siklus inovasi yang tadi menjadi inspirasi juga, kira-kira bagaimana Mas Yuswo juga menjaga supaya komitmennya tetap sama gitu, apalagi kan ini membina UKM bukan pekerjaan yang mudah ya. Yang saya takutkan adalah ketika jenuh itu memang. Makanya untuk nggak jenuh memang harus ada something yang baru. Saya terus terang di usia yang semakin menua begini, yang saya takutkan kalau saya merasakan mapan itu. Ya, makanya saya selalu men-challenge diri saya, kalau bisa, bahkan kalau bisa sih ngambil satu bidang yang sama sekali baru, yang barangkali yang lama itu benar-benar dihilangkan. Itu Miles Davis kayak begitu. Jadi apa yang dia udah bangun, dia menjadi sangat terkenal karena hal itu dia tinggalkan begitu saja untuk cari mengeksplorasi hal yang baru. Saya terus terang sekarang ya, ketakutan saya ketika saya sudah nggak relevan. Ya, ini ada digital, ada macam-macam, nggak relevan. Dan banyak teman-teman saya yang sudah nggak relevan gitu, dan mereka nyerah gitu. Untuk bisa menjaga kestabilan, bagaimana sih kiat-kiatnya? Kuncinya kreativitas lagi. Tadi kan kita sempat menyinggung ya, bahwa ini bukan kegiatan yang ada uang dari mana-mana, tapi justru memang membutuhkan dana juga. Jadi memang kemudian kita mesti harus punya punya visi ya. Jadi kira-kira kita bawa kemana gitu ini, dan kita mau sejauh mana gitu. Itu yang harus kita renew terus. Kalau dari sisi pemikiran tadi, kuncinya saya ini tiap saat berpikir itu masalahnya. Jadi karena berpikir terus ya, menciptakan ide-ide terus, maka sampai detik ini alhamdulillah saya masih bisa terus sibuk dengan apa yang saya pikirkan gitu. Sekali lagi, misi saya tadi membuka sesuatu yang fakta yang ada di masyarakat yang nggak bisa dijelaskan orang, saya coba jelaskan gitu. Nah, jadi kuncinya adalah kita harus selalu berpikir, cari solusi, cari something, fenomena yang menarik, dan kemudian dilihat orang gitu. Rencana pengembangan ke depan untuk komunitas memberi ataupun creator school seperti apa? Kalau ngomong ini terus terang kan komunitas memberi ini karena memang kita rancang formatnya itu komunitas, jadi bukan sesuatu yang kayak mesin partai atau kayak organisasi yang tentu saja kita pengennya. Dulu pada waktu awal kita merintis komunitas memberi, kita sudah pernah roadshow di 10 kota. Kita pengennya apa yang kita kembangkan di Jakarta ini bisa kita adopsi di 10 kota yang lain ya. Tapi sampai sekarang masih belum terwujud ya, itu masih jadi mimpi, akan kita teruskan. Kalau untuk Creator School, misi utamanya adalah menyiapkan anak-anak kita di tahun 2030-2045 itu menjadi, saya sih mimpinya leader kita itu semua kayak Nadiem gitu ya, itu yang mengisi para leader kita di tahun 2030. Sekarang ini sudah ada prediksi kita itu di tahun 2030 itu di nomor
5 atau nomor 4 ya. Pertama adalah Cina, kedua Amerika, ketiga India, dan berikutnya nanti ada Brasil dan seterusnya, termasuk Indonesia. Jadi kita itu negara besar ya, tapi besar itu kalau nggak didukung oleh para leader yang hebat, maka takutnya Indonesia ini nggak bisa jadi negara besar gitu. Jadi kita menyongsong bonus demografi itu dengan mengisi orang-orang hebat yang itu kita bentuknya bukan di tahun 2030 tetapi saat ini. Mas Yusuf tadi udah cerita, udah bikin 50 buku kurang lebih ya. Nah mungkin bisa share juga nih, buku terbarunya apa? Oh iya, ya ini perpustakaan saya, jadi semua buku saya baik yang nulis maupun yang baca. Ya, ini adalah buku saya yang terbaru. Millennial Skills Everything. Oke. Ya. Ini baru minggu lalu di launching dan memang belum ada di toko buku ya. Jadi sekarang masih cetak terbatas. Apa yang paling menarik di situ? Mungkin yang menarik kalau di sini bab pertama saya bilang waktu kerja 9 sampai 5 atau tempat kerja atau long term employment itu dibunuh milenial. Jadi sekarang itu ada yang namanya gig ekonomi atau freelance ekonomi. Jadi milenial itu semakin nggak mau dikekang kerja mesti harus jam 9 pagi, terikat jam kerja dia nggak mau. Maka dia nanti trennya ke arah freelance. Jadi nanti mereka kerjanya di coworking space gitu ya, tapi dengan Vicon dan seterusnya itu bisa. Jadi generasi milenial sama dengan generasi praktis. Termasuk menikah misalnya ya. Menikah itu milenial itu di beberapa negara milenial itu semakin malas untuk menikah. Jadi nanti lengkapnya ada 50 ya, 50 yang itu saya studi yang akan dibunuh oleh milenial. Membangun keterampilan berwirausaha menjadi cara yang dipilih oleh Yusuf Hadi untuk bisa memberi manfaat kepada sesama. Terima kasih sudah menyaksikan Filantropi kali ini. Saya Teguh Parvinanda. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya.